siang hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertemuan yang lalu ataupun secara daring ya ataupun melalui media YouTube, teman-teman sudah mempelajari terkait dengan masalah ijtihad ya, yang mana ijtihad ini merupakan produk ataupun pemikiran para ulama ya, yang didasarkan pada dalil yang sifatnya adalah tafsili ya ataupun tafsili, yaitu dalil yang sangat terperinci, yang sangat jelas gitu ya, terkait dengan berbagai macam persoalan yang memang memerlukan kepastian hukum dalam Islam. Nah, hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan salah satu aspek yang digunakan oleh para imam madzhab gitu ya, para mujtahid ketika mereka melakukan ataupun melaksanakan namanya ijtihad ya, yaitu mereka harus mendasarkan pemikiran mereka pada berbagai macam ketentuan hukum yang ada. Karena ijtihad ini merupakan produk pemikiran manusia, maka kita harus pahami betul bahwasanya di situ terkait dengan masalah al-fahmu, yaitu fikih ya, berkaitan dengan pemahaman. Nah, maka dalam kesempatan kali ini kita akan melihat terkait dengan bagaimana kemudian ya para imam mujtahid menggunakan pemikirannya, menggunakan akalnya untuk memahami berbagai macam peristiwa yang memang betul-betul memerlukan kepastian hukum ya. Maka kita akan mempelajari terkait dengan qawaidul fiqhiyah. Nah, tapi tidak semuanya, saya hanya akan menyampaikan terkait dengan 5 kaidah yang pokok sifatnya ya. Dan kita lihat makna kaidah fikih dulu. Kita lihat pemahamannya dulu ya, definisinya. Nah, kalau kita melihat terkait dengan definisi ya, al-qaidatu, nah, makna ya, ini adalah jamaah atau bentuk mufrad ya. Mufrad itu artinya tunggal ya, mufrad itu artinya satu ya. Jamaknya adalah qawaid, al-qawaid itu yang berarti ini adalah dasar ataupun asas. Jadi segala sesuatu yang sifatnya sangat substansial ataupun yang sangat mendasar ya, terutama dalam kajian fikih, maka disebut dengan kaidah. Kaidah ini merupakan tadi ya, fondasi yang paling awal, paling utama, yang menjadi landasan ataupun dasar hukum dalam penetapan suatu hukum ya, terutama hukum syariah. Nah, kemudian ini sering saya sampaikan ya, al-fiqhu gitu ya, al-fiqhu maknahu ataupun al-fiqhiyatu ya maknaha, yaitu al-fahmu. Nah, al-fahmu ini letaknya pada akal gitu ya. Akal itu berfungsi untuk memahami, mengolah, mencerna gitu ya, atas suatu peristiwa yang memang kemudian perlu pembahasan. Nah, akal ini dia akan memutar, dia akan mengolah suatu pendapat, suatu peristiwa untuk kemudian ditetapkan. Nah, ketika proses penetapan inilah ya harus berdasarkan pada dalil ataupun pada asas ini, pada kaidah-kaidah di sini ya. Misalkan ya, sesuatu yang sifatnya adalah tidak kita jumpai secara tekstual dalam Quran maupun Sunnah, misalkan terkait dengan masalah kontemporer ya, ataupun sifatnya adalah al-asru ya, ataupun asri ya, yaitu sesuatu yang kontemporer, dan itu belum ada ketetapannya dalam Quran maupun Sunnah, maka ya tentu akan kembali pada Quran dan Sunnah yang sifatnya adalah global. Contoh misalkan hukum menggunakan handphone ketika handphone itu ada namanya aplikasi Al-Quran, misalkan hadis, kemudian handphone itu kita bawa ke toilet misalkan. Nah, bagaimana hukumnya? Sementara Al-Quran tidak pernah bicara masalah handphone, gitu kan? Handphone ini kan sesuatu yang sifatnya adalah kontemporer, sesuatu yang baru. Nah, maka perlu ketetapan hukum. Meskipun ini terkesan adalah sesuatu yang biasa, gitu kan? Tapi perlu difahami, ya. Di situ ada namanya etika, di situ ada namanya ketentuan yang kemudian tidak sembarangan kita bisa membawa
ayat-ayat Allah gitu kan ke dalam suatu tempat yang memang tidak diperkenankan. Nah, dalam contoh yang lain misalkan terkait dengan sering saya sampaikan juga terkait dengan masalah narkoba misalkan. Nah, narkoba ini secara tekstual tidak pernah kita jumpai dalam Quran maupun Sunnah, ya. Jadi secara teks gitu ya, secara tulisan tidak pernah kita menjumpai istilah narkoba. Namun ada sifat-sifat yang kemudian itu disebutkan dalam Al-Quran, ya. Misalkan innamal khamru wal maisir walahmul hinzir dan seterusnya. Al khamru ini kan sesuatu yang memabukkan, punya sifat, punya ilah di situ. Apa ilah? Ilah ini adalah kesamaan sifat. Ada sesuatu yang sama yang kemudian bisa diambil ketetapan terkait dengan penetapan suatu hukum yang memang tidak dijumpai secara tekstual dalam Quran maupun Sunnah. Maka narkoba karena punya sifat yang sama dengan khamr yang sama-sama memabukkan, bahkan asyaddu minal khamri, lebih dahsyat ya dampaknya, maka ini juga perlu ketetapan hukum dalam Islam ya. Jadi bisa diambil kesimpulan ya bahwasanya untuk menetapkan suatu hukum, ketetapan hukum dalam Islam khususnya ini wajib ada dalil yang mendasarinya. Nah, tentunya dalam masalah apa? Karena ada masalah yang sifatnya adalah furu'iyah gitu ya. Ada yang sifatnya adalah usuliyah. Nah, kalau yang sifatnya usul ataupun usuliyah, ini seluruh ulama tidak ada perbedaan. Semuanya qat'i, satu pendapat, yaitu masalah akidah. Masalah akidah ini tidak ada tawar-menawar terkait dengan persoalan man rabbuka wa man nabiyyuka. Tidak ada persoalan dan tidak ada perdebatan. Tuhan kita adalah Allah, ya, Rasul kita adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam masalah furu'iyah, masalah yang sifatnya adalah praktek-praktek ibadah, muamalah gitu ya. Ini terkadang ada hal-hal yang memang tidak dijumpai dalam Quran dan Sunnah sehingga gitu ya terjadi namanya khilafiyah. Ya, bukan khilafah, tapi khilafiyah. Bedakan antara khilafah dengan khilafiyah. Nah, kalau khilafiyah ini sesuatu yang mengundang perbedaan-perbedaan pendapat ya. Dalam hal apa? Dalam suatu perkara ya. Karena di situ ada namanya madzhab ataupun aliran-aliran dalam hukum Islam ataupun madhab dalam hukum Islam. Nah, kemudian secara terminologi ataupun secara istilah, nah di sini kita pahami kaidah fikih merupakan kumpulan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, ini sudah saya sampaikan juga nih. Mukallaf itu kan adalah orang yang sudah muslim ya, orang muslim ataupun orang Islam yang sudah terkena beban perintah ya untuk melaksanakan perintah daripada Allah, itu namanya mukallaf. Jadi dia sudah balik ya ataupun sudah dewasa ya, kemudian sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, misalkan kalau untuk Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ya, jaringannya memang hilang, timbul seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita baru sampai pada istilah ya, definisi terkait dengan kaidah fikih gitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan kembali. Suaranya masih cukup jelas ya. Nah, kembali ke sini. Nah, jadi makna kaidah, qawaidul fiqhiyah, ini adalah kumpulan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf adalah muslim ataupun mukmin yang sudah terkena perintah kewajiban ya dalam agama Islam ya. Yang sumbernya mana? Yang dikeluarkan, yang didapatkan dari dalil-dalil yang sifatnya adalah terperinci. Tadi saya katakan istilahnya at-tafsiliyah ya. Lanjutkan kembali ya. Nah,
Saya kira terkait dengan definisi ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut gitu ya. Pada prinsipnya adalah kemudian bagaimana kita memahami ya. Silakan yang lain agar di mute dulu mic-nya. Oke. Mas Reza, bisa dimatikan dulu mic-nya? Mohon maaf, Pak. Oke, baik. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi terkait dengan kaidah fikih tadi, gitu ya, ada yang sifatnya adalah global, gitu ya. Nah, kalau yang sifatnya global ini berkaitan dengan maqasidus syariah. Kita masih ingat betul, gitu ya. Salah satu teori yang sangat-sangat relevan sampai kapanpun terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu teori daripada Imam Syatibi. Ya, beliau mengatakan anna maqasidus syariah, ya, bahwasanya maqasidus syariah itu ada 5 ya. Yang pertama ada hifdzuddin yang menjaga agama, kemudian ada hifdzun nafsi menjaga kehidupan, nyawa, kemudian ada hifdzul akli ya, menjaga akal sehat kita, kemudian ada hifdzul nasali ya, hifdzul nasali menjaga keturunan, dan juga kemudian ada namanya hifdzul mali ya, menjaga keberlangsungan harta benda kita. Ya, ini terkait dengan sebuah makosid ataupun tujuan-tujuan daripada ketetapan hukum syariat. Nah, kaidah ini yang akan saya sampaikan, tadi saya sampaikan adalah qawaidul fikih yang sifatnya adalah kaidah utama atau kaidah pokok. Ya, nah kaidah pokok ini tidak banyak, nanti hanya saja ada derivasinya ya, ada turunan-turunannya dan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Namun yang paling utama adalah ini kaidah usuliyah, yaitu hukum yang sifatnya kullun ataupun umum. Nah, ini dibentuk dengan sesuatu yang sifatnya adalah sangat-sangat detail gitu ya, sangat akurat, yang mana ini bisa menjadi perantara. Nah, perantara dalam mengambil istinbat hukum. Ya, artinya ini kaidah yang sifatnya umum. Tadi saya katakan Quran itu sifatnya global, ya, syamilun, kamilun, ya kan, global, lengkap. Untuk hal-hal yang sifatnya sangat mendetail itu tidak secara tekstual kita jumpai dalam Quran maupun Sunnah. Maka inilah yang diperlukan. Ada namanya kaidah, ya, qawaidul fikih yang digunakan sebagai dasar dalam istinbat hukum ataupun dalam penetapan suatu hukum. Nah, coba kita lihat. Nah, kemudian ya terkait dengan maqasid. Maqasid itu jamak daripada maksud, ya, ataupun tujuan-tujuan, yaitu untuk memudahkan para imam mujtahid dalam mengambil istinbat hukum atau dalam menyimpulkan, ya, mengambil kepastian hukum, ya, kemudian dalam sebuah perkara tertentu. Nah, jadi ada satu perkara yang kemudian, ya, satu perkara yang kemudian bisa diambilkan kesimpulan hukumnya, ya, berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi kaidah itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, yang utama ini sifatnya adalah global, umum. Ya, kita lihat ya, apa saja kaidah-kaidah usuliyah ataupun kaidah fikih yang sifatnya adalah global. Nah, yang pertama, ya, ini bisa kita sampaikan, kita jelaskan, ada 5 kaidah dasar yang memiliki ruang lingkup secara syamilun, secara kamilun, ya, secara komprehensif, secara menyeluruh. Jadi semua hukum itu, misalkan ya, al aslu fil asya'i al ibahah, itu kaidah umumnya, ya. Jadi segala sesuatu pada prinsipnya itu mubah, boleh, ya. Nah, kapan akan dilarang? Hatta yadula dalilu ala tahrimiha, sampai betul-betul kemudian ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini kan bukan perkara mudah. Karena terkadang masyarakat butuh kepastian hukum, apalagi berkaitan dengan masalah ibadah. Ya, kenapa? Agar ibadah yang dilakukan bukan menjadi sesuatu yang sifatnya adalah bid'ah,
Limadha li'anna kulla bid'ah dolalah. Karena setiap bid'ah adalah dolalah. Nah, bid'ah yang mana dulu yang kemudian akan menjadi persoalan? Kalau kullu bid'ah, bid'ah itu kan maknanya syai'un jadidun, ya. Segala sesuatu yang baru, bukan semuanya. Ya, artinya ada hal-hal tertentu, ada wilayah-wilayah tertentu, misalkan dalam praktek ibadah, yang mana itu sudah ada ketentuan syariatnya, kemudian dimodifikasi sesuai dengan kemauannya, itu yang dikatakan bid'ah. Misalkan contoh, ya, sholat itu kan menggunakan bahasa Arab, kemudian diganti menjadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nah, itulah yang dikatakan bagian daripada bid'ah, dan itu sifatnya adalah menyesatkan dolalah. Ya, nah kemudian ya kaidah-kaidah yang mempunyai cakupan furu'iyah, nah ini kan turunannya, tadi saya katakan derivasinya, turunannya banyak sekali. Ya, kaidah ini disebut dengan al-qawaidu al-aghlabiyah. Ya, jadi yang sifatnya adalah maksus ataupun khusus untuk perkara-perkara tertentu. Ya, namanya qawaidul aghlabiyah, ya. Nah, ini yang sifatnya adalah langsung menjurus pada suatu perkara. Beda dengan yang nomor 1. Kaidah pokok ini disebut dengan 5 kaidah dasar, itu disebut dengan kaidah pokok, ya. Dan itu sifatnya adalah universal, ya, cakupannya sangat luas gitu ya. Berbeda dengan yang nomor 2. Nah, kemudian ada kaidah yang sifatnya adalah mahdudah. Tadi saya katakan terbatas, ya, atau disebut dengan al-qawaid al-qaliliyah. Jadi qalil itu kan maknanya sedikit, gitu ya. Bahkan ini lebih khusus lagi terhadap perkara-perkara tertentu, dan kita kalau melihat itu lebih dari 30, ya. Lebih dari 30 kalau kita cari gitu ya. Saudara coba cari kitab Qawaidul Fiqhiyah, ya. Monggo karangan siapapun, di situ sangat luas cakupannya, ya, karena sudah banyak terjemahannya juga gitu ya. Nah, ini terkait dengan anwa'ul qawaidi al-fiqhiyah. Jadi macam-macam kaidah fiqhiyah. Ya. Nah, kemudian yang pertama ini gitu ya, yang pertama ini yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan sebentar, saya mau coret-coret dulu. Oke. Nah, biar bisa dicoret-coret ini harus saya keluarkan dulu. Oke. Nah, 5 kaidah ini yang saya maksud tadi, 5 kaidah pokok ini, yaitu ini yang pertama, ya. Al-umuru bimaqasidiha. Jadi kalau saudara ditanya, udhkur, ya, sebutkan, ya, 5 macam kaidah utama atau 5 kaidah pokok. Maka ini yang pertama, ya. Al-umuru bimaqasidiha. Jadi artinya apa? Al-umur ini kan jamak daripada amrun, ya. Segala sesuatu atau kulla syai', ya. Al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala sesuatu itu tergantung maksudnya, ya. Tergantung niatnya. Nah, contoh misalkan. Nah, ada sebuah kasus yang cukup menarik dan itu banyak gitu ya. Misalkan seorang wanita. Seorang yang wanita menjadi korban pemerkosaan, tapi justru dia malah dipenjara. Gitu ya. Padahal dia mempertahankan harga dirinya dari laki-laki yang akan memperkosa sampai terjadi proses pembunuhan. Tapi hukum positif kita tidak mengatur itu. Hukum positif kita itu cenderung sifatnya adalah normatif. Pembunuh ya salah. Dalam Islam tidak begitu. Nah, kenapa Pak? Karena ada kayaknya mengatakan al-umuru bimaqasidih. Dia membunuh kenapa? Tujuannya apa? Untuk mempertahankan harga diri. Itu harusnya mendapatkan ampunan. Karena tidak ada niat untuk membunuh, untuk mempertahankan kehormatan. Tapi dalam konteks hukum positif, perundang-undangan, pembunuh tetaplah pembunuh. Gitu kan? Nah, ini yang membedakan antara hukum Islam dengan hukum positif. Ya. Jadi memang ada diferensiasi, ya. Ada namanya muqaranah, ya, ada namanya perbedaan. Ya. Misalkan, ya, saya
membatalkan kuliah gitu ya pada pertemuan yang lalu misalkan. Nah, tentunya ini berkaitan dengan maqasid. Kenapa kok saya membatalkan? Oh, karena memang beberapa waktu ini ya dan mungkin sampai akhir tahun ke depan setiap hari Rabu saya itu ada rapat gitu misalkan. Rapat apa? Rapat panitia. Panitia apa? Panitia proses demokrasi di kampus misalkan. Dan itu sudah terjadwal, kebetulan bentrok dengan jadwal ngajar. Nah, maka maksud itulah yang kemudian saya mengcancel kuliah itu menjadi pertemuan yang dalam bentuk yang lainnya. Maka di situ ada makosid. Dan makosid itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Gitu ya. Misalkan, ya, saya minum homer, gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya saya bisa hidup tenang, gitu ya. Supaya bisa melupakan masalah-masalah. Itu yang tidak dibenarkan. Walaupun kaidahnya mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Ini tidak dibenarkan. Ya, nah, hal inilah yang kemudian kita sangat sangat masyhur mendengar hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma manawa. Ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya, ya. Nah, kalau kita bicara niat, niat itu tidak bisa diukur, Mas, Mbak, ya. Niat itu sulit untuk dilakukan pengukuran karena yang tahu adalah nafsu dirinya sendiri, ya, dan juga tentunya Allah. Kita nggak tahu niat seseorang, ya. Saudara masuk ke UII jurusan akhwal syasya, kan nggak tahu niatnya. Jangan-jangan dulu karena nggak keterima di negeri, terus masuk UII gitu kan, nggak diterima di mana-mana kan bisa jadi. Atau memang niatnya betul-betul memang untuk memperdalam ilmu agama misalkan. Kita nggak bisa mengatakan menjustifikasi kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Karena niat itu nggak bisa diukur. Ya, niat itu tidak bisa dilihat. Tapi bisa dipahami dari perilaku yang ada. Nah, maka kaidah utama, kaidah yang paling pokok dalam fikih adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung maksudnya. Ya, orang membunuh pasti ada tujuannya. Tapi membunuhnya seperti apa dulu? Apakah membunuhnya itu yang dibenarkan oleh syariat atau memang karena ada faktor yang lain? Nah, ini yang menjadi pembeda antara hukum positif dengan hukum Islam. Hukum positif perlu mengakomodir ini al-umuri bimaqasidiha. Jadi tidak sembarangan kemudian menghukum orang lain. Karena banyak peristiwa terdakwa ataupun bahkan terpidana ternyata salah tangkap. Nah, ini kan sudah melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu al-hurriyah, kebebasan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, al-yaqinu, al-yakin itu artinya sesuatu yang hakikatul qalbi, ya. Jadi keyakinan yang betul-betul mendalam gitu ya, yang ada di dalam hati kita gitu ya. Kemudian tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Ya. Keyakinan tidak bisa dihapuskan oleh keraguan. Nah, contohnya apa? Ya. Contohnya adalah begini. Saudara mau sholat asar, ya, mau sholat asar. Tapi sebelum jam asar itu kan saudara sudah melaksanakan namanya sholat duhur, ya, sholat duhur. Nah, kemudian saudara sadar tidak sadar itu bertanya, tadi saya sudah batal belum ya wudhunya? Gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya tadi saya sudah batal atau belum, kalau saudara yakin saya yakin belum batal kok, maka itulah yang dijadikan hukum. Gitu ya. Jadi
Kalau keyakinan saudara, oh belum batal kok, ya. Kalau belum batal, maka ya silakan saudara lanjutkan ibadah sholat asarnya. Karena keyakinannya di situ, al yakinu la yuzalu bisyak. Beda kalau misalkan keyakinannya apa? Tadi saya sudah sholat belum ya? Nah, kalau masalah sudah atau belum, maka hukum yang diambil adalah yang kedua. Berarti belum sholat. Nah, karena bahaya kalau al-yakinu la yuzalu bisyak saudara terapkan dalam konteks masalah ibadah yang sifatnya adalah mahdhah ataupun wajib bahkan. Tadi saya sudah sholat subuh belum ya? Nah, maka wajib sholat. Tadi saya sudah puasa belum ya? Tadi puasanya batal enggak ya? Ya, maka harus diambil hukum yang paling utama. Apalagi masalah puasa syahrul Ramadan misalkan. Hukum asalnya wajib, maka tidak boleh ditinggalkan. Walaupun ada keyakinan di situ, harus dikerjakan. Tidak boleh kita kemudian mengambil kesimpulan seenaknya sendiri misalkan. Tidak boleh. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi al-yakinu la yuzalu bisyak ini, keyakinan itu tidak bisa ya dihapuskan atau dikalahkan oleh sebuah keraguan. Beda dengan masalah perasaan, gitu kan. Misalkan saudara mau kepelaminan misalkan ya, saudara mau menikahi seseorang atau mau menikah ya, kemudian biasanya keyakinan itu akan menjadi sebuah keraguan yang amat besar itu menjelang akad nikah. Itu biasanya akan terjadi seperti itu. Nah, ini konteksnya berbeda ya, walaupun nikah itu juga ibadah, tapi konteksnya berbeda. Itu masih bisa diatasi karena faktor psikologis. Tapi kalau berkaitan dengan saya batal tidak, maka saudara boleh mengambil kesimpulan, oh enggak, orang tadi saya belum ngapa-ngapain kok, tidak buang angin juga, ya jadi nggak batal gitu kan. Walaupun pada hakikatnya misalkan habis buang air kecil gitu ya, habis buang air kecil tapi lupa, gitu ya, maka tetap boleh diambil kesimpulan. Nah, boleh tetap melaksanakan sholat selanjutnya tanpa harus berwudu lagi. Ya, jadi masalah keyakinan itu ya tidak kemudian bisa dihilangkan oleh keraguan. Keraguan itu dalam konteks ibadah ya itu harus betul-betul dihilangkan lah ya, dihilangkan. Jadi harus yakin ya, harus ya tadi kaidahnya mengatakan begitu ya. Nah, baik, hal ini ya ini pernah dikisahkan dalam sebuah riwayat yang mana pernah datang seorang laki-laki kepada Kanjeng Nabi, kemudian beliau merasa dalam sholatnya itu ada ya, oh kayaknya tadi saya ada sesuatu yang nggak beres misalkan ketika saya wudhu, atau tadi saya sholatnya batal nggak ya, gitu ya. Nah, ketika dalam kondisi demikian, gitu ya, maka sholatnya bisa dikatakan tetap sah, ya. Jadi ini faktor namanya al-yakin la yuzalu bisyak. Ya. Jadi keyakinan itu tidak menghapuskan, namanya tidak bisa dihapuskan dengan keraguan, la yuzalu. Ya. Jadi sifatnya adalah tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan, ya, dan seterusnya. Oke. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ya, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya. Jadi masyaqqah itu kan artinya kesulitan. Ya, kesulitan atau kesukaran atau halangan-halangan, ya, tajlibut taisir. Ini kan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Ya. Jadi setelah ada kesulitan, setelah ada hal-hal yang menyulitkan, ini bisa menimbulkan kemudahan. Ya, disitulah kita bicara namanya rukhsah. Ya, al-masyaqqah.
Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kesulitan itu ya sebenarnya ada kemudahan di dalamnya. Contohnya apa? Misalkan orang yang sedang melaksanakan safar ataupun perjalanan gitu ya, ataupun dalam kondisi tertentu yang mana tidak memungkinkan dia melaksanakan kewajibannya seperti puasa, maka dia boleh meninggalkan puasa itu, tapi harus qadha, harus mengganti puasanya pada kesempatan yang lain sebelum jatuhnya puasa di tahun berikutnya. Ya, jadi istilahnya Islam itu sahlun, walakin la tusahil an dinil Islam, anil Islam. Islam itu mudah, tapi kemudian jangan kau permainkan, jangan kau permudah urusan-urusan itu, gitu ya. Dalam hal ibadah ada syariatnya, ada tuntunannya. Jangan kau buat-buat ibadah buat mainan, baca Quran, azan ya dijadikan permainan. Nah itu kan tidak boleh. Nah tapi prinsipnya ya kalau dalam konteks al-masyaqqatu tajlibut taisir di sini ya kesukaran, kesulitan ya ini pasti ada hikmah yang akan mendatangkan kemudahan. Ya, baik. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, ya, ini dengan masalah situasi dan kondisi, ya. Jadi ada sebuah kaidah yang mengatakan ad-dhararu yuzalu, ya. Jadi kemudorotan, kesulitan itu harus dihilangkan, gitu ya. Jadi contohnya begini. Nah, jadi di sini saya contohkan boleh makan yang haram karena terpaksa. Nah, beda dengan saudara makan pipang misalkan, babi panggang. Itu kan bukan karena terpaksa. Terpaksa itu adalah berkaitan dengan hidup matinya seseorang. Kalau nggak mengkonsumsi yang haram itu, saya mati. Misalkan. Maka saat itulah diperbolehkan. Tidak untuk kemudian dilanjutkan. Gitu ya. Ad-dhararu yuzal. Nah, ad-dhararu yuzal ini nanti ada turunannya kaidahnya. Ad-dharuratu tubihul mahdhurat. Ya misalkan. Itu turunannya kaidah-kaidah. Jadi kemudaratan itu ya apa ya? Harus dihilangkan ya. Jadi sebelum menimbulkan kemudaratan yang lainnya. Jadi harus dikondisikan, harus dihilangkan. Iya, ini ada ada apa kolega ya. Jadi tidak masalah. Jadi silakan nanti saudara bolehlah menggunakan kaidah ini ad-dharar yuzal ya. Jadi artinya kesulitan, kemudaratan itu harus ditiadakan. Jangan mempersulit diri sendiri. Tapi konteksnya ini adalah terkait dengan kondisi-kondisi yang sangat-sangat memang tidak bisa dihindari. Ya, jangan kemudian nanti mengambil kesempatan dalam kemudaratan, tidak boleh. Ya, dan yang terakhir ini berkaitan dengan masalah yaumiyah ya, yaitu al-adah muhakkamah, al-adatu muhakkamah. Ini kaidah yang terakhir ya. Jadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dan itu dilakukan berulang-ulang dan itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat gitu ya, itu boleh kemudian ditetapkan menjadi sebuah ketentuan hukum. Ya, misalkan dalam sebuah ayat dikatakan ya terkait dengan masalah waktu haidnya seorang wanita ataupun perempuan, yaitu ayat yang berbunyi salah satu qur'in. Nah, salah satu quru tiga waktu ini ya ini mengandung makna yang berbeda. Nah, al-quru di situ ya ada yang memaknai 3 bulan, ada yang memaknai bulan. Tapi ada juga yang memaknai adalah 3 kali masa haid. Karena masa haidnya seseorang itu berbeda-beda. Ya haidnya wanita itu beda-beda. Ada yang setiap bulan lancar, ada yang kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan kadang ada yang setahun 2 kali. Saya pernah punya kawan itu, ya dia perempuan sudah berkeluarga juga, tapi sebelum berkeluarga dia haidnya setahun 2 kali, gitu ya. Tapi setelah menikah justru lancar, gitu ya. Setelah menikah
lancar itu, kemudian punya anak, lancar setiap bulannya sekarang itu. Alhamdulillah itu kan ada hikmah daripada menikah juga ya. Jadi terkait dengan al-ada muhakkamah ini ya, menentukan waktu terpendek daripada masa haid ini karena ini berkaitan dengan masa iddah. Masa iddah itu masa tunggu. Ya. Jadi masa itu masa tunggu bagi seorang perempuan untuk menikah kembali setelah misalkan terjadinya perceraian. Nah, perceraian apa? Entah itu perceraian karena meninggal atau memang karena perpisahan atau perceraian masih hidup. Karena dikhawatirkan apa? Kalau dia menikah lagi sebelum salah satu guru ini, khawatirnya dia dalam kondisi mengandung yang tidak diketahui. Kenapa? Ya supaya jelas nanti nasabnya siapa. Nah, apa namanya, nasalnya, keturunannya adalah keturunan siapa. Dan ini kan bersesuaian dengan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu hifdun nasali, ya, menjaga keturunan. Dia nasabnya kemana, ya. Jadi seorang anak ketika dia punya kejelasan, dia itu nasabnya kepada siapa, pada ayahnya, ya, maka dia nanti akan berhak atas waris. Ya, beda dengan anak yang biasakan lahir di luar pernikahan yang sah. Ini tentu dalam hukum positif pun dia hanya mempunyai hubungan kepada ibunya. Jadi agak sulit untuk mendapatkan waris. Ya, dan nanti imbasnya panjang itu. Ya, imbasnya panjang terkait dengan misalkan hak-haknya dia sebagai seorang anak ketika kemudian nasab kepada ayahnya itu tidak jelas. Maka Islam sangat menghargai namanya nasab ataupun keturunan. Ya, nah saya kira ini ya untuk pertemuan hari ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Sekali lagi saya mohon maaf sekali gitu karena beberapa pertemuan dan mungkin 4 pertemuan ke depan juga tidak bisa bertemu seperti ini, tapi sudah saya